Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya hari ini Anda? Masih sehat? Masih semangat untuk belajar hari ini? Siapa kita? SMPN 1 Sungai Beremas. Apa visi kita? Bermerek, berprestasi, melek teknologi, religius. Apa pembiasaan kita? Bersemi lagi, bersih, sehat, islami, peduli, berbagi. Baik Ananda, hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel atau biasa disingkat dengan PTLSP. Ini lanjutan dari materi kita kemarin. Kemarin kita telah belajar tentang persamaan linear satu variabel. Berbicara tentang persamaan linear satu variabel, pasti kemarin yang terbesit di benak Ananda adalah kalau persamaan akan muncul tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan, apa yang akan muncul? Ya, masih ingat 4 tanda pertidaksamaan? Ini sudah dipelajari sebelumnya di sekolah dasar atau di tingkatan SD. Apa saja tanda pertidaksamaan Ananda? Ini dia, coba lihat gambarnya. Ada tanda kecil dari. Di sampingnya tanda kecil sama dari. Kemudian yang ketiga ada tanda besar sama dari. Yang terakhir ada tanda besar dari. Ini 4 tanda pertidaksamaan yang akan kita gunakan nantinya. Lalu apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini? Yang pertama nanti Ananda dapat mengidentifikasi pertidaksamaan linear satu variabel. Mana yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel, mana yang bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua nanti Ananda dapat menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang ketiga dapat memodelkan dari soal cerita atau masalah yang diberikan tentang PTLSP. Yang terakhir, jika diberikan masalah konstekstual atau masalah tentang yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel, Ananda atau peserta didik dapat menyelesaikannya. Sebelum kita masuk pada materi yang pertama, kita terlebih dahulu mengetahui apa manfaatnya kita belajar pertidaksamaan linear satu variabel ini. Sebenarnya sangat banyak manfaat mempelajari PTLSP dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling sederhana yaitu yang pertama mengetahui batasan maksimum. Misalnya ada sebuah truk diisi dengan beban beras A dan beras B. Misalnya beras A 30 kg dan beras B 4 kali lipat dari beras A dengan beban maksimumnya hanya 400 kilo. Nanti berapa jumlah beras B kita akan ketahui. Itu yang paling sederhana. Atau lebih konkret lagi, lebih jauh lagi, lintas jurusan dari pembelajaran ini nanti kalau Ananda melakukan penganggaran. Ini berkaitan dengan ilmu akuntansi. Berapa yang kita anggarkan dengan modal yang kita miliki untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang kita inginkan. Ini lebih dalam lagi kalau di dalam ilmu akuntansi. Inilah beberapa penerapan PTLSP. Kita masuk pada materi yang pertama, mengidentifikasi pertidaksamaan linear satu variabel. Lihat beberapa contoh yang akan Bapak berikan. Yang pertama, 2 kecil dari 4. Dari pertidaksamaan ini
dapat langsung kita tentukan atau tidak nilai kebenarannya? Ya, dapat kita tentukan nilai kebenarannya, yaitu bernilai benar. Ini merupakan jenis dari kalimat tertutup, karena langsung dapat ditentukan nilainya. Kemudian yang kedua ada 10 besar dari 7. Apa nilai kebenarannya? Ya, juga bernilai benar. Ini juga merupakan kalimat tertutup. Yang ketiga, 2x ditambah 4 besar dari 2. Dapat ditentukan nilainya atau nilai kebenarannya? Nah, ini belum dapat kita tentukan, karena ada suku yang memuat variabel, yaitu 2x. Dan ini juga seperti yang sudah kita pelajari merupakan kalimat terbuka. Kita tidak dapat menentukan nilai keabsahan atau kebenarannya. Kemudian yang keempat ada 2x pangkat 2 atau x kuadrat ditambah 1 besar dari 6. Dapat ditentukan nilai kebenarannya? Ini juga belum dapat kita tentukan. Ini merupakan kalimat terbuka. Ingat lagi dari pembelajaran sebelumnya, apa syaratnya merupakan persamaan linear satu variabel? Itu harus pangkat variabelnya harus 1, tidak boleh lebih dari 1. Kemudian dia merupakan kalimat terbuka. Nah, dari 4 contoh yang Bapak berikan, mana yang merupakan pertidaksamaan linear variabel? Nah, ya, yang contoh yang ketiga, yaitu 2x ditambah 4 besar dari 2. Ini yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Sehingga dapat kita tentukan pertidaksamaan linear satu variabel itu, yaitu sebuah kalimat terbuka yang pangkat variabelnya adalah 1 dan memuat tanda pertidaksamaan. Boleh nanti tandanya seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, yaitu boleh besar dari, kecil dari, besar sama dari, atau kecil sama dari. Ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Bagaimana Ananda? Sudah paham tentang identifikasi pertidaksamaan linear satu variabel? Kalau ada nanti yang masih kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada Bapak. Kita lanjut yang kedua, yaitu penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Kita akan menentukan nilai dari variabel yang diberikan dalam soal. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Bapak berikan pertidaksamaannya, yaitu 2x ditambah 4 besar dari 8. Kita akan memakai dua cara. Cara yang pertama sama dengan yang kita kerjakan pada materi persamaan linear satu variabel. Kita akan meletakkan semua suku yang mempunyai variabel di ruas kiri dari tanda pertidaksamaan. Kalau kemarin di ruas kiri dari tanda sama dengan. Karena ini pertidaksamaan, maka diletakkan di ruas kiri dari tanda pertidaksamaan. Maka lihat soal yang pertama tadi, 2x ditambah 4 besar dari 8. Yang memiliki variabel di sini adalah 2x. Kita letakkan dia sebelah kiri, sehingga menjadi 2x besar dari 8 angka 4 pindah ke ruas kanan tanda pertidaksamaan. Karena di ruas kiri dia bernilai positif, kita pindahkan berubah menjadi nilainya negatif. Jadi menjadi 2x besar dari 8 dikurang 4. Kemudian
kita selesaikan yang berada di ruas kanan tanda pertidaksamaan. Maka nilainya menjadi 2x besar dari 4. Supaya kita dapat menentukan nilai x, maka 4 kita bagikan dengan koefisien dari x, yaitu 4 dibagi 2. Jadi nilai x-nya adalah besar dari 2. Nah, nanti cara mengujinya kalian substitusikan. Nilai x yaitu harus besar dari 2, mulai dari 3, 4, 5 sampai seterusnya ke pertidaksamaan. Maka nanti akan didapatkan menjadi kalimat tertutup. Kita lanjutkan cara yang kedua untuk menentukan nilai x. Dengan cara mengurangi dengan bilangan yang sama di kedua ruas. 2x ditambah 4 besar dari 8. Ini cara yang kedua. Kita kurangi, sama-sama kita kurang dengan bilangan 4 atau negatif 4. Nah, ini nanti boleh dijumlahkan atau dikurangi dengan bilangan yang sama, tergantung dari nilai konstanta yang berada di ruas kiri dari tanda pertidaksamaan. Ini kita lanjutkan, sehingga sama-sama kita kurangi dengan angka 4. 2x ditambah 4 dikurang 4 untuk ruas kirinya. Ruas kanan menjadi 8 dikurang 4. Kita bisa sama-sama mengurangi 4 dengan 4, maka habis atau menjadi 0. Nah, sehingga tinggal 2x di ruas kiri dari tanda pertidaksamaan. Dan di ruas kanannya 8 dikurang 4 bersisa 4. Untuk menentukan nilai x, maka 4 dibagi 2 sehingga hasilnya x besar dari 2. Nah, jadi sudah sama dengan yang kita cari di awal tadi. Itu nilai x-nya besar dari 2. Demikian pembahasan kita tentang contoh yang pertama. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada Bapak.